Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Raditya Mubarok dengan NIM 240901112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya di analisis desain perangkat lunak, yaitu menjelaskan tentang sistem pemesanan tiket kereta berbasis web. Sistem ini dibuat untuk mempermudah penumpang dalam memesan tiket kereta secara online. Pengguna dapat melihat jadwal kereta, memilih rute yang diinginkan, memesan tempat duduk, dan melakukan pembayaran secara digital melalui website atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi antrian di loket dan mempercepat proses pemesanan tiket kereta. Dan ini sistem kerja penjualan tiket kereta berbasis online. Sistem ini adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli tiket kereta secara online. Sistem ini menyediakan fitur-fitur seperti cek jadwal kereta, pilih tiket, isi data diri, pemrosesan pembayaran, kirim melalui elektronik tiket. Dan yang ini ada desain sistem, itu ada identifikasi aktor, itu ada dua. Yang pertama itu ada user, terus sama admin. Dan dari penjelasan identifikasi aktor yang pertama, user itu ada login dan register, cari tiket dan memilih jadwal, memilih kursi, dan mengkonfirmasi pembayaran, habis itu mencetak tiket. Lalu di admin itu ada login, mengelola data kereta, mengelola jadwal dan kursi kereta, terus mengkonfirmasi pembayaran. Dan ini ada use case-nya. Di use case yang pertama itu ada aktor dan deskripsi singkat. Dan yang pertama itu ada registrasi dan login. Aktornya itu ada user dan admin. Deskripsi singkatnya itu pengguna baru harus mendaftar, sedangkan pengguna lama harus login untuk bisa memesan tiket. Begitu juga dengan admin, harus mendaftar dulu jika tidak mempunyai akun, atau bisa langsung login jika sudah mempunyai akun. Terus ada mencari jadwal kereta, aktornya itu cuma ada user. Deskripsi singkatnya itu mencari jadwal kereta berdasarkan asal tujuan dan tanggal. Yaitu dan ada pilih kereta dan kursi, aktornya itu user. Deskripsi singkat, memilih jadwal dan kursi tertentu untuk dipesan. Terus ada melakukan pembayaran, aktornya itu use case. Ada user melakukan pembayaran atas tiket yang telah dipesan. Terus ada melihat riwayat pemesanan, itu ada user, aktornya. Terus deskripsi singkatnya itu melihat riwayat pemesanan tiket. Terus ada mencetak tiket, aktornya itu user. Terus ada deskripsi singkatnya itu tiket siap dicetak. Terus ada mengelola data kereta api, aktornya itu admin. Deskripsinya itu mengelola informasi kereta, ada nama, jenis, dan kapasitas. Terus ada mengatur jadwal, aktornya itu admin. Deskripsinya itu ada menambahkan dan memperbarui jadwal kereta. Terus konfirmasi pembayaran, aktornya admin. Deskripsinya memverifikasi pembayaran manual. Terus memantau pemesanan, ada admin lagi melihat semua pemesanan yang masuk. Terus membuat laporan, admin yaitu eh, membuat laporan backup kita teman. Ini ada gambaran desain use case, bisa dilihat sendiri. Terus activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas admin dan user dalam sistem pemesanan tiket kereta. Kedua aktor memulai dengan login sistem, kemudian memilih menu untuk melakukan aksi seperti menambah atau memesan tiket kereta. Jika memilih pesan tiket kereta, user atau pengguna akan mengisi formulir menyimpan data dan sistem akan menampilkan hasilnya. Jika memilih hapus data, sistem langsung memproses dan menampilkan data penghapusan. Diagram ini menunjukkan bahwa baik admin maupun user memiliki peran yang berbeda dalam sistem pemasaran tiket melalui proses yang terstruktur.
Ada sekuensi diagram registrasi. Sekuensi diagram ini menggambarkan proses registrasi dalam sistem pemesanan tiket kereta oleh admin dan user. User memulai proses registrasi dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh admin. Admin menampilkan formulir registrasi kepada pengguna yang berisi kolom untuk mengisi nama, email, dan tanggal lahir. Setelah formulir diisi, mungkin mengirimkan data registrasi kepada admin. Admin menerima data dan melakukan validasi terhadap tanggal lahir untuk menghitung umur pengguna. Terus sekuensi diagram login. Sekuensi diagram ini menggambarkan proses registrasi dalam sistem pemesanan tiket kereta oleh admin dan user. User membuka halaman login, sistem menampilkan forum login yang terdiri dari username, email, dan password. User mengisi dan mengirimkan data login ke sistem. Data yang dikirimkan berupa kombinasi username, email, dan password. Admin menerima dan memproses data login, kemudian melakukan validasi kredensial, mengecek apakah email atau username terdaftar, terus mengecek apakah password cocok dengan data yang ada di basis data. Admin mengirim permintaan ke basis data jika perlu untuk mencocokkan username password yang disediakan secara transkripsi basis data dan mengambilkan pencocokan ke sistem. Sekuensi diagram pembayaran. User memilih tiket dan mengisi detail pembayaran. Contohnya memilih metode pembayaran, jumlah yang dibayar, dan lain-lain. User mengirim permintaan pembayaran ke admin. Admin itu menerima permintaan tersebut untuk diproses. Admin memverifikasi detail tiket dan harga total. Admin memastikan harga benar dan tiket masih tersedia. Admin meneruskan permintaan ke gateway pembayaran jika menggunakan pihak ketiga. Admin mengirimkan ID, transaksi jumlah, dan informasi pengguna. Gateway pembayaran memproses transaksi bisa berupa transfer, bank, e-wallet, kartu kredit, dan ya masih banyak lagi. User menjelaskan pembayaran melalui halaman atau sistem pihak ketiga. Gateway mengirim notifikasi ke sistem apakah pembayaran berhasil atau gagal. Jika berhasil, admin menyimpan data pembayaran ke basis data, mengubah status tiket jadi dibayar, mengirim notifikasi ke pengguna bahwa pembayaran berhasil. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan pada pengguna. Ini ada interface design. Ini ada tampilan registrasi yang di sini ada nama, email, password, dan registrasi diri. Jika belum mempunyai akun, ini bisa registrasi dulu. Dan ini tampilan halaman login, itu ada nama dan password. Dan di sini ada dashboard admin, itu ada tampilan beranda, terus cari kereta, terus ada tampilan admin. Dan di sini ada jadwal aktif keberangkatan, yaitu ada 70, terus total penggunaan kereta, terus ini ada tiket yang terjual, dan ada jadwal kereta hari ini. Ini adalah pemberangkatan jadwal kereta, ya dari ini ada tampilannya. Terus di tampilan pembayaran, itu di bagian user ada rute, tanggal, kursi, dan ada nama user, penumpang, quick. Total pembayaran, jadi ada total pembayaran, terus pilih metode pembayaran, itu ada transfer bank, BNI, BRI, Mandiri, wallet, QRIS, dan di sini bisa langsung bayar ya teman-teman. Kesimpulannya adalah sistem pemesanan tiket kereta ini memudahkan pengguna untuk mencari, memesan, dan membayar tiket secara online dengan memproses yang cepat, aman, dan terstruktur, serta memungkinkan pengelolaan data oleh admin secara efisien. Ya, sekian begitu saja dari penjelasan dari Dwiki. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.